Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Injilina Angelia Rei, kelas A2 semester 2 dengan NIM 2014-2010-77. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan kesehatan. Adapun maksud dari pembuatan video ini yaitu dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Ladilapian Eskap Enkap. Sebelum masuk dalam pembahasan tentang metode pendidikan kesehatan, tentunya kita juga harus tahu apa itu metode pendidikan kesehatan. Nah, pada dasarnya, metode pendidikan kesehatan merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk menyampaikan pesan kepada sasaran pendidikan kesehatan, yaitu individu, keluarga, atau kelompok, dan juga masyarakat. Metode atau method secara harfiah berarti cara. Metode ini berasal dari bahasa Greka metha yang berarti melalui atau melewati, dan juga hodos. Hodos juga berarti jalan atau cara. Jadi, metode bisa diartikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, metode adalah cara yang teratur sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapainya tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun 5 macam faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar antara lain. Yang pertama ada tujuan dan berbagai jenis fungsinya. Yang kedua ada anak didik yang berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga yaitu situasi yang berbagai macam keadaannya. Yang keempat yaitu yang berbagai kualitasnya atau fakultas yang berbagai kualitasnya. Yang kelima yaitu pribadi guru serta kemampuan profesional yang berbeda-beda. Perlu kita ketahui juga bahwa metode pendidikan kesehatan mempunyai tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kesehatan dapat melalui ceramah, kerja kelompok, media massa, seminar, dan juga kampanye. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan, menyediakan informasi, dapat melalui one-to-one teaching atau mengajar perorangan atau private, melalui seminar, media massa, kampanye, dan juga group teaching. Yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan dengan cara mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup individu kerja kelompok, seperti latihan keterampilan, training, dan metode debat. Yang keempat yaitu mengubah lingkungan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang kelima yaitu self-empowering, yaitu meningkatkan kemampuan diri dalam mengambil keputusan kerja kelompok, latihan atau training, simulasi, metode pemecahan masalah. Adapun metode terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama yaitu metode individual atau perorangan, dan yang kedua metode interview atau wawancara, dan yang ketiga metode kelompok. Oke, berikut masuk pada metode pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang direncanakan dengan sadar untuk menciptakan peluang bagi individu-individu untuk senantiasa belajar memperbaiki kesadaran atau literasi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya atau life skill demi kepentingan kesehatannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari promosi kesehatan dalam melakukan pendidikan kesehatan. Di antaranya yaitu yang pertama ada promosi kesehatan dalam faktor predisposisi. Yang kedua ada promosi kesehatan dalam faktor-faktor enabling atau penguat. Yang ketiga yaitu promosi kesehatan dalam faktor reinforcing atau pemungkin. Nah,
Pentingnya pendidikan kesehatan dalam menunjukkan bahwa hal tersebut jelas dan bisa dibuktikan. Dengan kesadaran pentingnya akan kesehatan, itu diharapkan terbentuknya karakter-karakter pemuda yang tangguh secara otaknya maupun secara fisiknya. Akhirnya dengan keseriusan sekolah dan guru pada pendidikan kesehatan, diharapkan terbentuknya peserta didik yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual saja, tetapi juga memiliki raga yang sehat dan juga kuat. Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dinamis dengan tujuan untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku manusia yang meliputi komponen pengetahuan, sikap, ataupun praktik yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat, serta merupakan suatu komponen dari program kesehatan dengan tujuan untuk melakukan pendidikan kesehatan. Nah, tujuan dari pendidikan kesehatan adalah suatu perubahan sikap dan tingkah laku individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat dalam membina serta memelihara perilaku hidup sehat, juga berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan. Hai guys, pastinya teman-teman semua yang baru lulus SMA ataupun SMK masih pada bingung nih. Pasti pada mikir, setelah lulus mau kuliah di mana? Terus mau ngambil jurusan apa? Nah, tenang aja. Buat yang masih pada bingung mau kuliah di mana, aku punya solusinya. Solusinya apa? Ya, kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini siap membantu dan mengajar serta mendidik kamu untuk bisa menjadi orang yang sukses dan tentunya bertanggung jawab. Tenang aja, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki 6 fakultas, diantaranya yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Sastra. Nah, dan khususnya untuk keperawatan ada jenjang S1 dan juga profesi nurse loh. Jadi nggak perlu ragu lagi dong buat nyari tempat buat kuliah. Perlu kamu tahu juga bahwa di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya program studi keperawatan, memiliki visi dan juga misi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan fakultas keperawatan yang menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan juga profesional pada level regional, nasional, dan juga internasional, yang memiliki keunggulan dalam bidang keperawatan dan juga kegawat daruratan. Kedua ada misi. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan keperawatan berstandar nasional dan internasional, serta berdaya saing yang unggul dalam bidang keperawatan gawat darurat. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen fakultas agar mempunyai tata kelola yang optimal gunanya untuk menunjang kegiatan, pendidikan atau pengajaran, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, ada mendorong hasil pendidikan atau pengajaran dan penelitian dalam bidang kegawat daruratan yang dapat digunakan untuk pengabdian masyarakat yang mendukung daya saing bangsa. Yang keempat yaitu membangun kerjasama dengan institusi keperawatan yang efisien. Yang kelima yaitu menghasilkan perawat yang profesional serta beresponsif, inovatif, kreatif, dan juga berkepribadian luhur. Jadi nggak perlu bingung lagi dong ataupun ragu buat kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, apalagi mengambil jurusan keperawatan. Sebab di Universitas Pembangunan Indonesia akan mencetak kamu menjadi perawat yang profesional dan dapat bertanggung jawab tentunya. Yakin dan percaya bahwa kamu adalah orang-orang yang terpilih. So,
Mari bergabung bersama kami dan jadilah keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia. Universitas Pembangunan Indonesia tetap jaya dan bersinar. Akhir kata saya ucapkan